down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Pupu Sapitra Harahap. Di video selanjutnya saya akan membahas bab 20, yaitu Samba server. Nah, di bab 20 ini ada 5 materi. Yang pertama, konfigurasi Samba read only. Yang kedua, mengakses Samba share dari Ubuntu server. Yang ketiga, konfigurasi Samba read. Yang keempat, mount Samba permanen. Yang terakhir, fix mount Samba permanen. Nah, kita ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi Samba read only. Nah, apa sih itu Samba? Apa itu Samba? Samba merupakan standar for Windows. Apa itu Samba? Samba merupakan standar for Windows file sharing atau standar sharing untuk Windows. Jadi untuk sharing dari Linux ke Windows bisa menggunakan data. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, ini saya sudah menginstal Sambanya. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan membuat sebuah directory yang akan share ke Ubuntu client dengan menggunakan perintah mkdir spasi slash samba 10 slash spasi slash samba 10. Di sini saya akan memberikan namanya yaitu Samba 10. Sama-sama kalau enter. Pingin ayu, pingin kurung, pingin soke, Setelah itu saya akan cek menggunakan perintah ls spasi slash harus bersyukur. Sehat. Nah, di sini saya sudah ada ya teman-teman Samba 10. Lalu saya akan mengkonfigurasi Sambanya agar bisa di-share. Kita bisa ketikkan nano spasi slash etc slash samba slash smb titik conf. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kita enter. Kita bisa scroll ke bawah. Lalu kita bisa ketikkan Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan kurung buka Mary, lu mau ke Sanggar? Yes.
sama kurung buka Samba strip 10, lalu kurung tutup. Di sini kalian terserah mau menamainya apa, jadi bukan Samba 10 saja ya teman-teman. Lalu enter, lalu tab. Lalu kita ketikkan path spasi sama dengan spasi slash Samba 10. Jadi yang kita itu harus pastinya jadi yang di pad itu harus sama dengan direktori yang baru sama jika buat, lalu enter, lalu tab lagi. Lalu ketikkan read only spasi sama dengan spasi yes. Kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Setelah itu kita bisa meresetnya dengan perintah systemctl. Spasi restart spasi smb.conf. Lalu ketikkan systemctl restart smbd, lalu enter. Masuk materi yang kedua, yaitu mengakses Samba share dari Ubuntu server. Di sini saya sudah berada di dalam root Ubuntu client. Saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa si Ubuntu client itu bisa terhubung ke Ubuntu server dengan menggunakan perintah ping 10.10.10.3, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini hasilnya TTL ya. Nah, di sini dia sudah bisa terhubung ke Ubuntu client
sudah ke nah ini dia sudah terhubung ke Ubuntu server. Setelah itu saya mempraktikkan yang GUI terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa ke files, lalu kita bisa Ctrl L. Di sini saya ketikkan smp titik 2 slash 2, lalu IP-nya yang tadi 10.10.10.3 seperti ini. Lalu kita beri slash. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini sudah ada direktori. Yang sudah saya buat dan yang tadi di Ubuntu server yang sudah di-share, yaitu Samba 10. Lalu kita bisa ketikkan di sini lalu kita bisa klik di sini authentic. Di sini authentic required. Authentication-nya itu adalah anonymous ya teman-teman, bukan regis user. Karena tidak bisa mengkonfigurasi user mana yang bisa mengakses Samba 10 ini. Setelah itu saya akan mempraktikkan yang CLI. Kita bisa ke terminal lagi. Lalu kita bisa ketikkan sudo spasi apt spasi install spasi smb client, lalu enter. Nah, jika sudah, untuk melihat direktori apa yang di-share, kita bisa ketikkan smb. Kita bisikan smb client spasi script lcosref spasi IP-nya 10.10.10.10, lalu enter. Masukkan password barunya. Kalian bisa lihat pada share name itu sudah ada direktori Samba 10-nya yang kita sudah share ya teman-teman. Lalu untuk mengaksesnya kita bisa menginstal chief utils dengan perintah sudo spasi apt spasi install
spasi chief, strip utils seperti ini, lalu enter. Setelah itu saya akan membuat direktori yang akan menjadi wadah untuk Samba 10 dengan ketikan mkdir spasi slash, saya menamainya folder 10, namanya yaitu folder 10, lalu enter. Setelah itu saya akan melihat apakah si folder 10 itu sudah ada apa belum dengan perintah ls spasi slash lalu enter. Nah, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu konfigurasi Samba Redfree. Di sini saya akan membuat direktori baru yang bisa diakses oleh beberapa user dan bisa read dan read. Di sini saya sudah berada di dalam root Ubuntu server. Saya akan membuat direktori baru yaitu mkdir slash Samba 10. Nah, kita ketikkan lalu enter. Jika sudah, setelah itu kita bisa ketikkan nano spasi slash etc slash samba slash smp.conf. Lalu enter. Kita bisa scroll ke bawah. Di sini saya ketikkan seperti yang di atas. Kurung buka Samba strip 20 lalu tutup, enter, lalu tab, lalu ketikkan path spasi sama dengan spasi slash Samba 20, enter, lalu tab lagi, lalu ketikkan read only spasi sama dengan spasi no sama dengan spasi no. Nah, di sini no karena mau read dan read, karena kita ingin hanya diakses oleh beberapa user, maka kita tidak usah ketikkan quest only. Jika sudah, kita bisa Ctrl S, Y, lalu enter. Setelah itu kita bisa meresetnya menggunakan sistem ctl spasi restart spasi smpd lalu enter. Lalu saya akan membuat user yang akan digunakan untuk Ubuntu client untuk mengakses file Samba 20. Kita bisa ketikkan userat lalu saya akan menamainya yaitu user 1. Lalu enter.
Setelah itu kita buat password. Kita bisa memasukkan passwordnya, yaitu SBP pas. Setelah itu kita bisa membuat passwordnya, yaitu SMB password, SMB passwd. Spasi min a user 1 spasi a min a spasi user 1, lalu enter, lalu masukkan passwordnya, lalu enter, password lagi. Nah, jika sudah, kita bisa ke Ubuntu client. Di sini saya akan mempraktikannya yang kita ke Ubuntu client. Kita ke files, lalu kita bisa Ctrl L, lalu ketikkan smb.2 spasi 2, IP-nya, enter. Nah, di sini sudah ada sambat 20, kita bisa klik. Di sini kita bisa coba yang Animus lalu connect. Maka dia tidak bisa karena kita tidak melakukan konfigurasi yang close only-nya itu ya. Yes. Kita bisa cancel, lalu kita bisa klik lagi. Nah, di sini kita pilih yang request user. Lalu untuk username-nya kita ganti. Kita bisa menamainya yaitu user 1. Untuk kelasnya yaitu 1. Lalu untuk passwordnya kita 1-5. Jika sudah, kita bisa connect. Nah, maka kita bisa masuk tapi tidak ada file apapun karena kita belum mengkonfigurasi si sambat 20. Setelah itu saya akan mencoba membuat file. Kita bisa klik kanan. Lalu kita pilih new folder. Untuk folder name-nya yaitu new. Nah, untuk folder name-nya yaitu new. Jika sudah, kita bisa create. Nah, maka tulisannya adalah permission denied. Setelah itu kita bisa lihat di Ubuntu server. Lalu ketikkan ls strip
strip L spasi slash, lalu enter. Kalian bisa lihat di sini itu pada Samba 20 bagian ordernya itu tidak ada akses, read dan print. Jadi di sini saya akan menambahkan aksesnya dengan perintah chmod spasi 77 spasi slash Samba 20 seperti ini ya teman-teman. Lalu seperti ini ya teman, lalu kita enter. Lalu kita bisa ls spasi min l spasi n slash, lalu enter. Nah, di sini pada Samba 20 itu aksesnya sudah ada semua. Setelah itu kita bisa kembali ke Ubuntu client. Di sini kita klik kanan. Nah, di sini untuk folder name-nya itu new. Lalu kita create. Nah, ini dia sudah bisa ya teman-teman. Setelah itu saya akan mempraktekannya yang versi CLI. Kita bisa kembali ke terminal. Di sini kita harus membuat direktori yang akan menerima file sharingnya dengan perintah mkdir spasi slash folder 20. Lalu enter. Di sini saya akan menamainya yaitu, setelah itu kita ketikkan ls spasi slash folder 20. Enter. Nah, di sini itu masih kosong. Setelah itu saya akan membuat file dengan perintah touch spasi folder 20 slash empty.txt slash example.txt. Di sini filenya itu namanya example ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Lalu kita cek dengan perintah ls spasi slash folder 20. Lalu enter. Nah, ini dia sudah ada file yang baru saja kita buat ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mon Samba permanen. Di sini kita bisa ketikkan sudo spasi nano spasi slash etc slash fs tab seperti ini. Lalu kita enter. Di sini kita bisa ketikkan slash 2, lalu IP-nya 10.10.10.10.3, lalu diberi slash dan Samba 10. Lalu tab satu kali, ketikkan slash folder 10, tab 2 kali, chief, lalu tab 1 kali, scriptnet dev 10.10.3,
lalu slash sambar 20, lalu tab 1 kali slash folder 20, lalu tab 2 kali, lalu ketikkan lagi shift, lalu tab 1 kali dan strip netdev, lalu kita Ctrl X lalu enter.